Ya Allah. Kita lanjutin lagi jamaah. Ini bisa dibilang pertanyaan pamungkas ya. Tapi bukan Bambang loh. Nih, ini adalah kalau misalnya kita membahas kalau misalnya dibatalkan sholatnya apa enggak nih. Atau diulang lagi apa enggak nih. Nah pertanyaannya adalah nih aku menanya sama Habib Abdullah. Pahala sholat yang diulang itu sama nggak sih sama dengan pahala sholat ketika tidak diulang? Nah, aku mau jawabannya Habib Abdullah, silakan. Siap. Mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sangat penting sekali, yaitu apakah ketika kita mengulangi sholat mendapatkan pahala atau tidak. Yang perlu kita ketahui, yang kita ulangi ini sholatnya jadi wajib atau sholat wajibnya telah kita laksanakan dengan sempurna. Kalau misalnya kayak tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru kita, sholatnya kurang sempurna, misalnya ada hadas begitu sholat, ataupun ada kejatuhan najis, ataupun ketika dicek auratnya ada yang terbuka, maka sholat yang diulangi itu hukumnya wajib dan pahalanya adalah pahala wajib sebagaimana sholat tersebut. Dan kita ketahui bahwa pahala sholat ini sangat luar biasa. As-sholah ma baina sholah mukaffiratun bainahuma. Sholat antara sholat itu penggugur dosa semuanya. Ketika kita melaksanakan sholat duhur ke asar, antara duhur sama asar itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Kemudian di antaranya juga sholat yang sudah kita laksanakan. Kayak tadi misalnya sebagaimana dijelaskan oleh guru kita, pentingnya khusyuk. Ustadz Maulana tadi jelaskan pentingnya khusyuk di dalam sholat. Dan misalnya kita kehilangan khusyuk. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah hal yang sangat penting dan wajib di dalam sholat. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan hal itu sunnah. Nah kita pengen ngulangin lagi. Mudah-mudahan sholat yang kedua ini lebih khusyuk. Jadinya apa? Jadinya sunnah menurut madhab al-imam asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hal itu sunnah. Sunnah mengulang daripada sholat. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama masih dalam waktunya. Misalnya kita sholat duhur, ya alhamdulillah masih jam 2 ngulanginnya. Bukan jam 4. Jam 4 udah masuk daripada WIB misalnya sudah masuk ke waktu asar. Kemudian yang kedua dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Dan ini menurut Al-Imam Asy-Syams Ar-Ramli bahwa berjamaah sama halnya dengan bersuci, sama halnya dengan niat di dalam sholat. Jadi syaratnya itu wajib. Kalau seseorang mau ngulangin daripada sholat yang sudah sah, maka dia dianjurkan ataupun wajib untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat yang pertama harus yakin sah. Harus yakin benar-benar sah yang pertama tadi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi seandainya sholat duhur, mau ngulangin lagi sholat duhur, yakin sholat duhur yang pertama itu sah. Baik niatnya, baik syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, laksanain ketika kita berjamaah bersama orang-orang yang meyakini punya keyakinan yang sama di dalam mazhab kita, yaitu meyakini bahwa hal itu sunnah. Karena ada beberapa mazhab yang tidak memperbolehkan, di antaranya mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya.